Saya 2004. 2004 datang ke Indonesia. Ya. Habis itu kalau nggak salah di sini sudah mau maju, sudah bawa pemain di luar banyak. Oh, boleh mau pemain luar. Ya, itu ya. Pokoknya kamu orang sini pasti tahu cerita. Tapi buat saya di sana karena waktu itu saya main di saya pulang dari Eropa kan. Nah, berarti dari Eropa langsung ke Indonesia? Iya, enggak, aku main di Brazil, habis itu aku main di Ekuador. Kompetisinya masih dengan kualitas itu yang terkenal itu kita tahu kan tentang karena ada Libertadores itu. Nah, habis itu saya bilang kayak apa di sana di Indonesia lah kan. Nah, dia kasih tahu kayak gini. Udah. Waktu itu saya balik ke Brazil, kontrak sama tim di Brazil, main. Aku bilang habis kompetisi ini, habis kontrak saya telepon, kamu bisa telepon saya, kita coba nanti bicara. Tapi aku ada tawaran di luar lagi kan, tapi aku karena dia bikin saya penasaran, ya udah dia ajak saya ke sini. 2000 anu tadi ya? 2004. Aku 2004. Datang di Pelita KS. Oh, tim pertama. Ya, pertama. Karena ini aku ke Jepara. Persijap Jepara. Nah, karena dia main di sana Oliveira. Iya. Cuma karena di sana sudah ada pemain asing di depan. Tapi karena saya datang, dia tetap bawa saya ke sana supaya bisa jaga kondisi. Dia paksa coba masuk saya di sana, tapi karena sudah tim sudah lengkap itu. Habis itu aku ke Pelita KS. Aku ke Persijatim. Oh, Persijatim dulu. Nah, di situ banyak pemain bagus. Waktu itu ada Arif Siono. Iya, yang back kiri lah kalau nggak salah. Tim orang Semarang kalau nggak salah. Pokoknya ada yang stop itu Maman Abdurrahman. Ya, ada dia, ada Eka. Oh, Eka Ramdhani. Ya, Boy. Oh, ya Boy Jati Asmara. Banyak anak-anak muda tapi bagus sekali main. Persija Tim itu banyak pemain-pemain cikal bakal timnas. Iya, itu pokoknya rata-rata timnas semua. Iya, timnas aku datang di situ, senang sekali. Wah, bagusnya, enak buat aku. Iya, berarti dari saya latihan di situ, datang di situ, wah, aku cetak gol terus, bola datang enak. Main secara mainnya enak karena enak. Kualitas loh. Main dengan hati juga. Iya, aku lihat, wah, habis itu sudah oke. Tapi pada saat itu ada berita di koran. Pelita KS langsung kontak sama Oliveira waktu itu main di sana, kenal manajer di sana semua. Bilang, kenapa kamu bawa pemain bagus ke lawan kita? Kenapa enggak langsung di sini? Oh, Oliveira itu agennya? Oliveira itu pemain, tapi karena dia yang ngajak coach. Dia yang bawa, tapi dia sebagai apa? Jembatannya. Ya, karena aku juga nggak bisa karena aku kan nggak tahu kan Indonesia ini apa gitu, gimana. Ya udah. Aku sudah oke, sudah waktu sudah nego, sudah lancar, sudah oke. Dia tiba-tiba dia bilang ambil tas kamu semuanya. Malam itu suruh aku ke Pelita KS. Ya, datang di sana, pelatih itu waktu itu dari Window. Oh, dari Window. Ya. Padahal posisi coach di Persija Tim saat itu. Sudah oke. Sudah oke. Di sana aku kira langsung kontrak. Pas itu mau dilihat dulu. Ya udah, ternyata di sana pemain kayak sudah jelas juga, cuma mau lihatnya. Nah udah, habis itu ada sedikit situasi yang gak ganggu, situasi yang gak enak karena saya tidak sampaikan seperti itu. Aku harus main dulu, baru di kontrak. Ya, habis itu kita uji coba sama Persita. Saya bilang, aku kan main. Kenapa? Aku udah main kalau belum ada kontrak. Gimana aku mau main kalau aku cedera kayak gitu. Ya udah. Karena saya datang di sini mau main bola. Caranya seperti itu. Ya.
Tapi ternyata ya ada seleksi, ada ini, ada orang datang seleksi, ya. Tapi yang sebelum sama saya sampaikan beda. Waktu itu bilang kamu oke aja. Udah aku ambil. Iya. Kalau oke kita ambil. Iya. Dikira kan oke itu udah kontrak ya kan, Coach? Habis itu nanti kita kembali ke Barito karena dari situ dari Pelita saya pergi ke Barito. Oh, tapi di Pelita itu nggak jadi berarti? Iya, jadi waktu itu saya nggak jadi di Pelita. Terus pindah karena masalah itu ya udah. Di Barito siapa ngajak, Coach? Habis itu di situ ada Fahmi Amiruddin. Yang gelandang itu. Iya. Fahmi bilang, aku bicara Fahmi, aku pulang ke Brazil sudah. Udah. Saya sudah nggak mau lagi di Indonesia. Ya. Baik, iya, sudah, kamu bisa pikir orang di Persida tim orang sudah kasih uangnya. Kita pergi ke Pelita. Suruh aku pergi gimana? Aku pergi kalau sudah dikasih uang. Ya udah. Ya pokoknya itu urusan Olivier itu waktu itu habis itu ya. Saya tidak tahu di belakang karena kuat juga nggak paham terus bahasa dia juga. Fahmi Amiruddin. Kita kembali ke Fahmi. Fahmi bilang, no, kamu tidak pulang, kamu bagus nih. Kamu nggak boleh pulang. Kamu tidak boleh pulang, sayang kamu sudah datang sini, kamu harus berhasil di Indonesia. Saya bantu kamu Tunggu sebentar. Dia bahasa sama saya, aku kan tidak paham, cuma ada temannya mengerti sedikit. Waktu itu ada pemain dari Brazil di situ, dia mengerti, dia bilang, kamu sabar dulu karena kayak ada tim buat kamu. Berarti Coach waktu datang ke datang ke Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia? Nggak bisa sama sekali. Ya, kamu bayangin. Bahasa Inggris? Di situ bahasa Inggris aku bisa sedikit, tapi bahasa Spanyol itu bisa. Di situ Denimar ada sama saya. Oh, Denimar Ikut saya karena saya sudah oke. Saya bawa Denimar, jadi Roni kontrak, Denimar ikut. Iya. Udah. Habis itu saya tidak jadi, Denimar juga rusak juga. Ya itu aku sudah pokoknya masalah besar. Habis itu Fahmi bilang telepon aku dekat teman saya waktu itu. Kalau nggak salah namanya Victor. Ya. Dia bicara gimana Oliveira. Dia kasih aku kasih nomornya, dia langsung bicara sama Oliveira waktu ada di Jepara kan langsung berangkat ke Jakarta. Kamu ke tim saya yang tahun kemarin kalau nggak salah, waktu itu Fahmi pergi ke Pelita. Tahun lalu ya di Barito. Kamu ke sana tim saya. Kamu di sana, kamu tidak ada yang masalah sama kamu di sana. Kalau ada yang bikin masalah, kalau ada masalah buat kamu bilang di sana, kamu bilang sama saya. Di sana kamu aku sudah bicara sama orang. Ya udah. Datang. Ya, aku datang aku sudah datang, sudah hati nggak enak di Banyumasin. Kenapa jadi nggak enak? Karena terjadi dengan kejadian yang terjadi yang sebelumnya. Pokoknya ya agak panjang sedikit karena itu harus tahu Jabar itu gimana ya. Itu. Aku datang juga jelasin. Yaudah. Pas aku datang di Banjarmasin di bandara, oke, berangkat. Ya, waktu saya datang di Banjarmasin beda sekali. Kalau lihat Banjarmasin sekarang, saya lihat, astagfirullah, apa aku bikin di sini? Aku bicara seadanya. Aku gini, istri saya bilang, kamu orang itu udah belum kenal istri kan? Enggak, bilang, aku bicara ini, istri saya bilang, kamu orang jujur, kamu harus hati-hati kamu nggak bisa bohong Iya, kamu bisa jujur, kadang-kadang orang nanti bisa nggak suka sama kamu karena kamu jujur ya. Aku nggak bisa bohong, kamu tahu saya. Aku kalau bicara kalau bagus, kalau nggak bagus datang ke Banjarmasin apa ini? Ya udah. Karena ini suasananya beda. Bukan masalah masyarakat, bukan. Soalnya pandangan saya mungkin banyak pemain asing di sini datang karena di sini kayak fasilitas kurang. Di situ aku lihat ada waktu itu beca. Banyak beca,
Ya, aku kira itu bagusnya lu itu mungkin atraksi di sini aku. Tapi ternyata itu memang transportasi. Nah, ada banyak taksi. Nah, banyak hal baru saya bingung po aku lihat. Terus, di Brazil nggak ada taksi? Iya ada, cuma ya kita beda taksinya. Kita taksi yang sekarang. Kalau di sana kita pakai bis, ada tempat bis kita berangkat, antar jemput, ada jadwal. Terus saya datang, kamu suka? Seru. Iya, mungkin banyak orang tidak tahu ya kan. Ini pertama kali aku cerita sama kamu ya, jadi supaya orang yang bisa tahu mungkin ya bisa mengerti lah. Saya masuk hotel, aku sama Dilimar bilang, Dilimar, apa yang kita bikin di sini, aku mau pulang, besok latihan. Ya udah, kita lihat aja situasinya, kita sudah di sini kan, ya udah. Aku pagi sarapan ke stadion, datang di stadion 17 Mei. Di stadion dulu. Ya. Waktu itu musim hujan. Becek lapangannya. Bayangnya. Kamu gak tahu? Saya karena kecil di sini. Aduh. Waktu itu baru itu latihan terus di situ loh. Jadi lapangannya parah. Saya datang lihat itu stadion ya biasa aja, udah. Baju nggak ada buat saya ganti, ya waktu itu kita harus pakai baju masing-masing. Kalau baru itu sekarang, udah enak lah. Pak Hasnur itu luar biasa. Luar biasa baik. Gitu. Ya, ya udah, pokoknya kita langsung aja supaya orang nggak panjang. Aku datang, baju latihan, saya pakai baju saya sendiri, nggak ada baju tim, nggak ada baju, ya pokoknya nggak ada. Saya lihat pas aku masuk, lihat lapangan. Itu bukan lapangan bola. Apa itu namanya? Bos, aku bicara dari Mapua. Saya kada mau latihan. Habis itu ya udah kita datang. Sudah ada 2 pemain asing dari Brazil, Liu sama Pereira. Iya. Kayak mereka sudah oke di situ. Ya kita datang. Ya itu bikin saya ada orang Brazil itu bikin saya suasana, dia cerita kayak gini tapi katanya mau berubah kayak gini, dia coba bicara. Ya udah, waktu itu coach itu Francinat datang, ya orang yang saat membantu saya di sini ya, ada coach Mr. Gusti, asisten pelatih. Sama ada yang satunya aku lupa namanya. Astagfirullah. Kiper, pelatih kiper. Bukan pelatih kiper, ada asisten yang juga. Bukan Muhammad. Aku lupa namanya. Dia legenda baru itu juga. Teman saya dekatnya, ternyata orang sudah tua jadi lupa. Terus latihan orang yang pokoknya tim pelatih Francinat datang bicara baik, coba aku belum bisa coba bahasa sama saya, aku dikasih ada yang pemain dari Brazil, dia paham, dia sampaikan ya Francinat bicara tentang pemain di Brazil lagi masuk ya, tahu tentang sedikit hal dari Brazil, ya udah. Ya itu mulai berubah suasana karena ya kalau ayahku ingat Fahmi bicara, kamu datang di sana, kalau di sana mungkin nggak seperti ini, tapi kamu di sana kalau ada masalah kamu bicara sama saya, nggak ada, kamu di sana coba aja 1 tahun di sana, nanti kamu nggak ada lagi, kamu nanti di sana akan jadi apa? Batu loncatan. Iya. Ya udah, aku sudah ambil itu kan, ambil itu masuk di dalam hati saya Francinat sama tim pelatih juga mencoba bantu saya sekali, bantu bukan cuma saya, teman-teman yang lain juga. Ya waktu itu luar biasa, sudah seperti papa. Dia kemana-mana khawatir sama kita, jaga karena dia tahu kesulitan kita kan. Ya udah, habis itu lolos ke Barito ya, resmi di Barito. Ya itu.
Ketemu berarti zaman itu ketemu almarhum Haji Sulaiman. Ya, ini mungkin saya terbuka sama kamu. Banyak yang nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Itu saya sampai merinding. Iya. Merinding naik bulu. Sorry. Iya, gak apa-apa. Memang beliau luar biasa sosoknya. Waktu itu ya udah, waktu saya sudah resmi di Bali itu saya sudah mencoba adaptasi, sudah ramai, sudah hilang itu di dalam pikiran saya pergi. Saya sudah ambil keputusan saya di sini sampai selesai. Saya harus maju, harus bawa tim itu dengan baiknya itu. Kerja keras di sini ya. Bicara sama waktu itu Fahmi sering kontak sama saya. Ada yang orang yang dia suruh ada dekat saya jaga si apa namanya, kalau nggak salah beliau itu sudah meninggal tapi tinggal di dulu orang Kota Baru. Pak Hidayat. Ya, dia selain pensiunata sudah seperti Bapak. Ya, iya, pensiunata juga. Saya banyak berjasa. Ya, membantu dia. Beliau memang sangat membantu karir coach di sini ya. Itu sebelum beliau Pak Hidayat wafat itu ada wejangan atau yang disampaikan untuk coach yang sampai membuat coach sedih gitu? Ya, tisu nih. Jojo, ambil tisu. Tisu. Jadi ini aku coba bicara. Aku membuka. Istri saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu soal hal itu. Waktu itu yang saya tahu, waktu itu saya belum banyak bicara bahasa Indonesia, belum paham. Waktu itu ada juga, aku lupa, jangan saya lupa, itu Bos Tom juga ada. Iya. Haji Agus. Bos Tom itu kayak orang yang ada di belakang saya. Di mana saya pergi di Indonesia, saya terima kasih sama dia sampai sekarang. Yaitu beliau sudah kayak keluarga saya juga. Waktu itu saya kenal juga Haji Agus, Oking, bos Bali teman dia. Waktu itu papa yang punya banyak mesin pos. Pokoknya yang saya ingat ya, ada lagi Pak Irwan itu. Pokoknya orangnya saya sering berdoa supaya mereka sehat-sehat selalu. Amin. Karena Bali itu banyak kasih. Saya banyak dapat dari Bali dapat dari saya. Jadi yang saya mau cerita, waktu itu Pak Haji almarhum belum, tidak ada yang tidak pernah ke lapangan. Ya. Saya cuma ingat dia menjaga kesehatan. Cuma itu aku kadang mengerti, waktu itu nggak paham kenapa. Tapi rencana dia bisa ketemu. Tapi waktu itu karena kondisi kesehatan tidak pernah ada di lapangan, ya. Jadi waktu itu yang
Pak Hidayat itu Pak Hidayat datang ke saya, bilang, Roni, aku ada yang mau kenal kamu, bawa saya ke rumah. Ternyata saya nggak tahu kemana. Ya, kamu ikut aku aja. Aku bicara, aku boleh bawa teman, karena aku nggak bisa bahasa Indonesia, nggak lancar. Dia bilang nggak apa-apa. Kamu di sana cuma akan dikenal aja, supaya ya mungkin ada yang mau disampaikan ke kamu. Ya udah aku agak gugup karena aku takutnya. Dia bilang, pas di mobil dia bilang sama saya, kamu akan ketemu orang yang punya bar itu. Ya, aku bilang, kenapa yang pemain lain nggak ikut? Ya karena kondisi kesehatan dia mau ketemu kamu. Ya udah aku ke sana, datang di rumah papa. Beliau itu saya masuk, dia lagi duduk, dia masuk, aku masuk. Di situ ada kursi, di samping dia, di tempat tidur itu, dia lagi di kamar tidur, aku di samping. Om Dayat juga ada di samping kan, suruh masuk. Gak masuk sini waktu itu, dia suruh saya masuk sendiri, tapi Pak Haji bilang kamu kesini juga kesini. Ya, aku duduk, dia bicara, tanya sama namanya, dia bilang, aku bicara, nama saya Roni. Ya, Pak Haji ada beberapa bicara, saya ada sebagian saya nggak mengerti. Nggak ada mengerti. Cuma habis itu dia minta orangnya ambil baju bar itu. Harapannya biar baju klub. Ya, saya waktu itu belum tahu kan, dia bilang ambil baju klub, taruh dekat dia. Terus ada album, bukan album, ada foto-foto. Oh, album. Ya, banyak pokoknya album. Foto-foto. tidak album, cuma galeri. Ada beberapa foto dia pegang di tangan. Nah, dia kasih tahu kan, ini yang saya tahu, aku cuma ingat itu anak saya Hasnur. Pak Hasnur. Ya, di situ ada anak-anak lain, cuma aku waktu itu saya nggak mengerti. Tapi dia bicara, dia seringnya tunjukkan di sini. Ya, karena waktu itu saya cuma, ya dia kasih tahu itu anak saya ini. Terus si Hidayat itu bilang itu yang akan ada di lapangannya, yang ganti Pak Haji selama Pak Haji masih belum sehat. Ya, tapi kalau Pak Haji nggak ada, pasti dia ada di situ. Aku mengerti. Nah, di situ ada beberapa foto waktu bar itu dulu Pak Haji di lapangan, dia kasih tahu. Ya, ini saya. Ya, habis itu Pak Haji juga nggak lama, ini nggak waktu 10 menit kurang lebih. Dia ambil baju bar itu, taruh di tangan saya, ambil tangan saya, taruh baju bar itu di sini, bikin saya gini. Di dada. Di dada. Ada beberapa bicara saya nggak mengerti, tapi ya apa yang saya paham. Kita paham lah. Itu. Ya, saya merasa mungkin dia bilang bawa bar itu dengan hati. Ya, habis itu aku bilang positif, oke. Ya, terus dia bilang itu aja sudah, minta saya dekat. Nah, peluk saya. Nah, ada cium di sini. Ya, habis itu saya pergi. Ya, aku dari itu saya pulang. Baru saya mengerti, wah gimana tim bar itu saat itu anak muda semua.
kita punya timnya, cuma pengalamannya nggak ada. Iya. Itu sangat susah. Ya, tapi apa yang dia dengan cara saya mencoba membagi apa semua, ya menjadi apa, bukan leader tapi dorong, karena di situ support Jiban sama Usuporo, Iya, almarhum Yusuf. ya sering bicara sama saya, ya semoga ada baik di sana. Iya, dia sama amin. Pak Haji, karena orangnya Memang orang luar baik. biasa. Saya juga sangat terima kasih sama dia selama ada di sini. Dia Iya. sering dorong, karena cuma kita tahu Iya. waktu saat itu sangat penting itu. Ya alhamdulillah juga saya main pertama di sini langsung connect sama support Barito supporter. Mania selama, ya dari situ tidak hilang lagi itu. Iya. Ya itu. Berarti setelah itu coach nggak ada kepikiran untuk balik Iya. ke Brazil lagi ya, di sini aja. Waktu kembali ke foto tadi, foto yang tadi dibilang sama Pak Hasnur, pada saat kita main pertama, saya baru tahu, karena sebelumnya aku belum pernah lihat dia. Iya. Secara langsung. Secara langsung waktu saya ketemu Pak Haji, dia nggak ada orang juga. Jadi saya nggak tahu, kalau nggak salah Pak Hasnur nggak ada di luar, nggak tahu. Iya. Pokoknya saya nggak tahu siapa presiden. Yang saya tahu presiden itu Pak Haji, tapi dia orang yang akan ada di sana, anaknya, tapi aku belum pernah kenal kan. Biasanya kalau kita datang, orang datang, Iya, tapi aku bisa langsung pas, karena Pak Hasno sibuk. Ya, pas ini turnamen, pas main pertama di ruang ganti itu ada Pak Hasno di AI, bos Frank bicara. Frank Sinatra itu bilang, ini pemain dari Brazil ini, Roni, Enima, Liu, Pereira, ya baru kita bisa kenal itu. Ya itu alhamdulillah main pertama itu kita Menang. dan ya, jadi itu pembukaan untuk support bisa tahu kan, pemain baru. Ya alhamdulillah positif semuanya. Supporter pun senang ya. Kalau kita lihat Barito, saya lihat Barito dulu, ya kita lihat Barito sekarang sudah luar biasa Barito. Meningkat jauh. Meningkat jauh banget, karena sudah seperti itu. Kita lihat Barito sudah kayak besar ya, itu sudah bukan tim JRGI semua klubnya yang ada di Indonesia. Itu kerja hasil dari Pak Hasnur itu. Kita berdoa supaya bisa dia sehat-sehat selalu. Karena Barito, kalau kita bicara Barito, kita bicara sosok Hasnurnya itu. Itu ada ini anaknya juga, Jida itu ikut belajar ya. Itu saya lihat Jida, saya lihat waktu itu seperti seperti Pak Hasnur dulu gitu. Bicara masih seperti karena belum biasa kan. Dia sudah sampaikan, saya masih baru, tapi kita sebagai pemain kita rangkul. Ya itu mengerti aja ya itu. Alhamdulillah ya itu Barito sudah jadi. Harapan untuk Barito musim depan ikut kemarin kan sempat ya alhamdulillah lolos degradasi. Karena saya pribadi, saya pun yang pernah main di U21 maupun di senior kan, walaupun cuman ya magang kan, nggak yang kontrak, tapi saya ngerasakan suasana di Barito itu gimana. Nah sedih kalau harus turun ke Liga 2 ya kan. Nah untuk coach pribadi, harapannya untuk Barito. Ya harapannya sama semua, harapannya Barito Mania sama support, harapan kamu kan. Kita berharap Barito bisa ya juara, atau
lakukan kompetisi yang konsisten, bisa di atas ya, jangan sampai ke bawah karena tahun kemarin saya sakit tuh. Iya. 2 hari aku masih belum gak enak. Belum tenang ya kan? Ya, karena baru itu kalah, tapi di media masih banyak berita tentang Barito. Aku sakit tuh, sakit sekali aku sampai banyak menyalahkan. Nggak mau, ya sakit tuh, sakit nggak bisa, nggak mau buka, nggak mau. Padahal nggak enak banget ya. Iya, semua Pak Hasnur sendiri pun dia kerja keras ya kan. Saya sakit sekali ya, bayangin yang milik Barito, Pak Hasnur. Dia itu yang luar biasanya, karena walau kondisi yang kita lewat kemarin, dia sebagai pemilik, dia tetap tinggi, darat dingin, tetap tenang. Itu ya luar biasa. Itu memang sosok itu tidak semua bisa, tidak semua presiden, ketua dari klub itu memang orangnya dipilih memang. Itu Pak Haji itu dia tidak salah. Iya, betul. Itu luar biasa pilih. Dia mungkin mata dia ini yang ganti saya itu memang dia luar biasa. Jadi dia tidak salah di situ. Jadi ya harapan saya tahun ini di atas Barito. Kita tahu Barito banyak perubahan ya. Pemain lokal, pemain muda, ada pemain baru, pemain lokal juga, ya pemain asing. Ada yang kayak Rafael sama Renan masih bertahan ya. Rafinya kemarin sudah pernah main di Barito. Ada yang pemain dari Korea kalau nggak salah yang baru ya pokoknya yang pemain baru datang sama yang pemain yang bertahan di Barito, saya berharap mereka bisa mengerti. Iya betul. Bermain dengan hati kembali lagi. Karena kita sebagai pemain pasti ke arah situ. Iya betul. Nggak mungkin kita bilang pemain tidak pakai hati, pasti. Tapi maksudnya saya berharap mereka bisa paham, bisa mengerti apa yang dia akan pada saat dia masuk di lapangan, apa yang dia harus tahu, supportnya, apa yang harapannya ada di belakang dia di situ seperti apa. Jadi dia harus mengerti itu. Ya mudah-mudahan dengan tim pelatih ya saya selamat datang sama pelatih baru. Semoga kerja bisa baik. Ya Barito dia bisa bikin tim Barito main dengan cara yang kita semua berharap, dengan konsisten, betul, bisa bikin Barito itu diribut di papan atas bersaing. Nah terus untuk itu tim, kalau untuk secara pribadi yang beberapa orang nih coach, pemain lokal coach, harapan coach untuk pemain lokal khususnya ada di situ kan ada Arianto, ada Nur Khalid, termasuk lokal lainnya lah, harapannya untuk terbaiknya apa? Ya ini kalau tahun kemarin mereka memang baru pertama, tahun kemarin saya sangat berharap mereka bisa ada, paling ada jam terbang lah. Betul. Tapi ya mungkin kita di luar kita nggak tahu situasi di sana. Ya sayang mereka tidak dapat kesempatan, diberi kesempatannya. Jadi tahun ini saya berharap, harapan bukan cuma saya, harapan kita semua. Iya betul. Semua tahu kondisi tim seorang Ari sama Nur Khalid. Ya pemain yang lokal, yang pemain kita di sini, tahu kualitas dia ya di junior kemarin. Iya betul. Dia sangat luar biasa. Arif juga pemainnya juga. Pokoknya dua pemain itu yang
saya lihat kalau nggak salah ada 5 ya. Tapi yang orang sini kalau nggak 2 salah orang. ada berapa orang? Kalau setahu itu ada Nur Khalid sama Arianto. Iya. Tapi nggak tahu kalau ada yang nambah lagi nanti. Iya. Pokoknya kita tahu kualitas dari mereka. Mereka di kategori masing-masing sangat luar biasa. Iya. Jadi harapan saya Barito tidak salah Ngambil dia. diperpanjang kontrak karena mana bisa keluar pemain tampang dia tidak tahu Iya, tidak diberi kesempatan. Iya. Kita harus beri kesempatan baru, kita nanti nilai. Ya itu harapannya, itu pelan-pelan aja mereka jam terbang. Saya yakin Alip pasti dapat. Mereka tunggu Iya. Mereka tunggu. Saya bisa lihat kemarin aku ketemu Ari, aku bicara sama dia, kamu fokus saja latihan ya. Terus kalau kamu merasa aku sudah latihan banyak, tapi kalau bisa tambah lagi, ya kamu bisa karena kamu masih muda. Saya dulu waktu muda saya latihan lebih 2 kali 3 kali lipat dari yang dari jadwal latihan biasa. Jadwal karena itu kesempatan Iya. supaya nanti kalau kamu masuk mungkin diberi 10 menit, 5 menit, walaupun itu kalau kita siap itu cukup Iya. Itu kamu harus manfaat. Iya. Diberi 1 menit kamu masuk di lapangan, lakukan yang terbaik karena Tuhan yang di sini dia tidak dia tahu Ya, dia tahu yang mana yang bekerja keras. kamu harus lakukan tugas kamu di sini dulu. Jangan saya bilang, kamu jangan bilang saya di situ nggak dikasih kesempatan ya, kamu mungkin belum saat atau mungkin ada yang masih kurang. Iya. Jadi kamu harus tahu Positive thinking. Iya, jadi positif Positive ya, thinking. pokoknya nanti kalau saya harap bisa kasih kesempatan jam terbang lebih banyak tahun ini supaya nanti kita bisa lihat. Iya, betul. Ya, tapi kalau saya lihat saya yakin mereka Pasti bisa. akan bawa. Mereka tunggu aja. Iya. Mereka tunggu waktu asal mereka sabar. Mereka tunggu. Aku tahu. Aku bicara sama Ari kemarin sama Halif, dia tunggu aja. Iya. Karena kan pemain muda itu dia harus punya kesabaran. Selain dia di luar dia latihan terus, nambah terus kan ya, tadi kembali ke positif thinking. Ini ada piala presiden persiapan sebelum musimnya mulai. Nah, itu kesempatan buat bisa tampil. Iya. Kita tetap kalau saya piala presiden enggak target juga. Iya. Kalau bisa target kita harus sebagai pemain sebagai pelatih ya enggak ada itu pramusimnya. Kalau bisa juara lah. Ya itu. Jadi harapannya pemain muda di situ bisa dimainkan supaya kita mereka bisa nanti kalau kompetisi mereka enggak begitu beban. Iya. Ya. Oke, selama di Indonesia coach, sekarang coach domisilinya tinggalnya di Banjarmasin. Iya. Nah, berapa tahun coach udah tinggal di Banjarmasin nih, di Banjarmasin, Indonesia? Di Indonesia dari 2004 itu 16 tahun. 16 tahun. Tapi ya kan? di Banjarmasin 14 tahun. Udah lancar berbahasa Indonesia, bahasa Banjar pun udah mengerti ya kan? Bahasa Banjar, Inji pun. Anak saya itu lagi coba-coba. Kalau siapa Jojo, kalau mereka oke, mereka bahasanya lah. Kalau yang tua itu siapa? Enji, Jojo sama Safira. Si Enji jadi penyanyi ya kan? Iya, kita dukung aja mudah-mudahan. Kalau si Safira juga nyanyi, ada pokoknya kalau Enji dia vokal, piano sama gitar. Kalau Safira vokal juga sama piano. Jojo suka drum. Oh, berarti musik ya kan? Iya, tapi main bola mungkin ya, cuma dia tidak mau dia kadang mau tidak suka diposting. Malu. Oh iya. Ya, tapi nanti latihan bola juga. Pokoknya kita mantan pemain kan, sebagai pemain kita juga di dalam olahraga itu kita
kita belajar anak-anak ke arah ya hidup arahnya nggak bisa besaran di dalam itu. nggak bisa Kalau memaksakan. misalkan ya memang keinginan dia seperti itu mau jadi pemain bola, ya aku dukung aja. Tapi aku tidak paksa. Iya, Intinya cuma aku bilang kalau kamu mau, kamu harus serius, harus begini. Betul. Harapannya semoga, doa saya pribadi semoga Enzi di karir dia semakin meningkat. Si Safira juga bermain piano juga, ini sama Jojo juga ya coach ya. Harapannya insya Allah terbaik lah untuk mereka bertiga ya kan. Nah ini coach, terakhir coach, kembali lagi nih Brazil, prediksinya untuk Piala Dunia coach. Brazil juara lah. Aku pertanyaan juara. Coach, aku sakit hati kemarin. Tadi kita bicara sakit hati tentang apa? Jerman. Iya, ini coach. Aku tahu kamu dukung Argentina. Saya bukan Argentina, saya Spanyol. Saya Spanyol karena saya senang dengan budaya Spanyol. Walaupun saya suka Chelsea Inggris, tapi saya lebih senang negara Kira Spanyol. kamu Inggris suka Inggris, tapi nggak apa-apa. Kamu suka Jogo Bonito lah. Iya, saya jujur coach, saya juga senang sama Brazil kompetisinya. Itu kan saya lihat sering futsal wanita kan saya lihat di Brazil. Di Brazil kompetisinya luar biasa. Bagusnya. Saya senang sama Brazil. Kita bisa lihat banyak yang hal baru ya. Di skill, secara skill, individu bagus. Saya pun keinginan untuk belajar lah ke sana. Kalau ada kesempatan nanti siapa tahu bagus sampai sana kan. Kita doakan aja. Iya, kalau untuk sekarang sih saya masih belajar pertama ya dari bahasa kan, belajar bahasa dulu pelan-pelan. Bahasa Spanyol, bahasa Brazil harus bisa. Inggris tuh pun pasti lah. Karena kita kan mau belajar di sana. Makanya saya acungi jempol, Brazil tuh luar biasa coach. Nah, untuk ini coach, pemainnya kalau dari Persikut sendiri, susunan misalkan coach jadi pelatih nih, Brazil main di Piala Dunia, pemain dari kiper sampai striker siapa coach? Alisson. Pemain yang bisa ini bawa juara Piala Dunia. Kalau saya Alisson kiper, back 2. Apa pakai formasi berapa nih? Kalau Brazil biasanya 4-3-3. 4-3-3. Ya, tapi kalau tergantung. Kalau Persikut nih berarti 4-3-3 juga. Rahasia. Rahasia nanti orang tahu strategi saya. Iya betul. Siapa coach back 2 siapa? Kalau saya lihat Brazil sekarang pakai back kiri siapa kemarin ya? Marcelo enggak. Renan Lodi. Iya, itu yang sering dipakai. Back kiri Renan Lodi. Back tengah 2. Back tengah Miranda, bukan Miranda. Yang main di Real Madrid itu siapa namanya? Eder Militao. Iya, Militao sama Marquinhos. Marquinhos. Ya. Berarti 2 itu. Kanannya Daniel Alves pasti. Karena dia masih main. Iya, tapi Daniel Alves kayak nggak yang ganti sama pemain muda itu, ada yang muda itu. Tapi Daniel Alves kemungkinan bisa juga nanti jadi inti. Tapi di tengah Casemiro. Di tengah Casemiro. Kalau di tengah bagus ya. Iya, pasti. Ada dari Chelsea juga siapa? Kamu terserah kamu mau pemain dari Chelsea aja. Kalau Casemiro, Fabinho, atau siapa namanya yang main di Paqueta. Di Manchester City itu siapa namanya? Bukan Rodri, Fernandinho. Ya. Terus Paqueta. Lucas Paqueta. Ya, atau Coutinho bisa. Coutinho bisa. Banyak pilihannya. Di depan winger kanan kiri? Ya, kalau saya Neymar. Neymar pasti. Saya masalahnya ada di depan nomor 9 itu di Brazil. Ya, itu karena banyak masih, kalau saya lihat pelatih timnas ini mungkin di situ. Karena kita dari dulu di Brazil punya orangnya luar biasa. Nomor 9 pasti luar biasa. Ya, tapi kita lihat itu ada Gabriel Jesus, ada Firmino, ya itu. Tapi ya masih belum tahu yang gimana. Dengan skuad itu Brazil harapannya juara. Ya. Yakin nih juara. Kalau yakin enggak, tapi favorit juara ya. Iya, Karena pasti. Kalau Brazil pasti favorit. Iya. Tapi kita tahu nanti ketemu. Kalau sekarang timnas bukan rata-rata bagus-bagus. Semua. Kita lihat Piala Dunia
kemarin Turki itu kuat, maksud banyak kesulitan itu ketemu Turki. Ya kita lihat dari apa Swiss, ya banyak. Ini pokoknya kalau Piala Dunia pasti semua timnas itu siap, persiapannya sudah bagus. Betul. Jadi ya itu pokoknya kita harus waspada sama semua. Nggak ada, Brazil memang favorit, tapi tidak ada yang mainnya itu, tidak ada yang itu habis, nggak ada yang. Berarti nanti kalaunya Brazil final apa nih acaranya nih? Nonton bareng nggak di sini? Kalau bisa, kalau saya mau ketemu Jerman enggak? Mau Jerman lagi ya kan? Ya, atau Argentina po. Kita kemarin Messi po, kita kalah ya kalau Copa America. Ya itu. Tapi ya pokoknya siapa aja Jerman atau Argentina ya kan? Ya. Oke deh, semua itu moga harapannya tercapai ya kan? Oke Coach, terima kasih atas waktunya. Saya salah hilap dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Kamu Coach mau bicara tentang istrinya belum nggak? Coach mau bicara tentang istri? Enggak ada itu, enggak ada masuk lah. Enggak. Kalau mau bicara tapi enggak apa-apa. Saya lebih membicarakan karir sama. Oke. Bagus saja. Enggak, karena itu kan keluarga privasi. Ya aman aja, oke. Yang penting kamu sudah bikin saya nangis. Wah, kalau sudah istri, kamu bisa ambil hal yang tidak ada yang tahu. Nanti tanya, kalau aja penonton pengen tahu Coach gimana kok bisa ketemu sama istri. Nah, nanti ada part selanjutnya ya kan. Silakan kita aja tunggu komennya kalau ada yang mau ya kan. Cerita cerita ketemu. Aku bilang itu nanti selanjutnya. Iya, selanjutnya. Karena ceritanya panjang. Nah, kalau teman-teman kalau ada yang mau bicara tentang nanya-nanya tentang Coach Roni bisa di Instagram atau komen di video ini ya. Terima kasih, mohon maaf salah hilap, saya sudahi. Ketemu lagi tensi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Coach. Ya, saya terima kasih banyak kamu bisa datang di rumah. Ya, kasih kesempatan untuk saya bisa berbicara. Siap.